Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-istima' li qiraati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin li qulubil mu'minin. Wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibi ta'ifah Asy-Syaikh Abil Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bisyahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa balaghana anna inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat min rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil kurama a'izza wal ulama wal masyayikh al abajil wal amathil, Hadratul Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur, Ustaz Sar PBNU sekaligus Rais Syuriah PBNU Jawa Timur, Hadratul Mukarram Kiai Haji Ali Masyuri, juga Kiai Tamim Romli, Kiai Adnan Khalil Dahlan, Kiai Kiai Din As'ad Umar, Kiai Masduki Al-Hafid, Kiai Ali, Kiai Profesor Abdul A'la, Gus Saiful, saya ini full lah. Para khususnya dzurriyyah almarhum al-Mafurlah, dalam hal ini Gus Afifuddin Dimyati beserta keluarga besar, muhibbin, muridin, rahimakumullah jami'an. Kula nyuwun ngapunten, berarti kirang sehat, ada gangguan perut. Lajeng wau informasinya peringat ini dilaksanakan jam kali. Jadi kula ba'da zuhur kali sedikit meredakan sakit karena masih ada waktu. Tapi setelah itu ada pemberitahuan kalau acaranya dimulai jam 1. Akhirnya ya berangkat mawon bisa tekan-tekani. Alhamdulillah dengan bisa merampung saya mau dipungkasi kali ke Ali top lah, top marko top. Kalau nopo niki nggih, mungkin tambah ngerusui, tambah ngerusak nopo ingkang wau ingkang sampun dipun dawakan beliaunya. Tapi ikraman wa idkhalus surur dumateng sahibud dakwah dzurriyyah almarhum al-Mafurlah nggih sak
iso-isone kula badhe matur dumateng panjenengan. Yang jelas almarhum Al-Mafrulah sangat kula tepang, kula kenal baik. Sering guyon, gojol-gojolokan sejak tenggene PWNU Jawa Timur ngantos teng PBNU. Beliau orang yang supel, yang mboten beda-beda akan kali sinten mawon, kang nem, kang sepuh, nggih ambek sangat sae ing dalam napa muasyarah pergaulan. Mila kita merasa kehilangan sangat, dan haul ingkang keenam menika adalah sebuah bukti ada kerinduan di masa-masa beliau hidup. Kereten situasi masa 6 tahun ini betul-betul terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Perubahan ingkang sangat terjadi, pembalikan bahkan sampai 180 derajat lah kira-kira. Perbedaan saat beliau masih sugeng, nggih, sabatane beliau tufi niki ada sebuah suatu peralihan yang disebut dengan Yaumul Haraj, hari yang tidak menentu, hari kebingungan, hari wolak-walak zaman, enggang positif menjadi negatif, enggang negatif menjadi positif. Nggih napa mboten? Nek saniki panjenengan pun ate sanjang-sanjang positif, langsung dicekel dilebokno rumah sakit gara-gara positif yang di. Jadi nek riyen positif itu baik, tapi sekarang positif malah, itulah gambaran zaman sak mangke menika. Sebuah kebalikan. Mila wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yadil qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Al-qatlu al-qatlu. Wa fi riwayatin al-ikhtilat wal ikhtilaf. Al-qatil wal maqtul finnar. Rawahu Muslim. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiamat belum segera akan diselenggarakan sebelum datang suatu era, suatu masa. Yang masa ini disebut Yaumul Haraj, hari ketidakjelasan, hari kebingungan, hari keruwetan, masa keruwetan. Oh nggih, ada Ibu Bupati nggih hadir, Bu Nyai Munjidah dan keluarga besar. Nyuwun ngapunten, daripada pun disebut lumayan ya, disusulaken ya. Jadi Yaumul Haraj, sahabat matur nopo Yaumul Haraj niku? Al-qatlu al-qatlu, pembunuhan. Bisa pembunuhan fisik, bisa pembunuhan karakter ya. Dan pembunuhan yang lain, menghilangkan nyawa, menghilangkan hak, menghilangkan sebuah potensi yang ada hanya karena masalah-masalah yang kecil. Yang disebut dalam riwayat lain itu adalah al-ikhtilat wal ikhtilaf. Masalahnya kecil, tapi karena sudah menjadi sebuah budaya usum-usuman yang sulit kita lepas daripada situasi-situasi mekaten, akhirnya
orang membunuh, dia tidak tahu apa motivasinya membunuh. Ini kebingungannya. Yang terbunuh pun nggih tambah bingung. Kok dipateni opo aku iki? Ya karena dia terbunuh mungkin karena dia kedahuluan. Lah nek gak kedahuluan mungkin dia yang membunuh. Pokoknya sudah terjadi sesuatu yang hal begitulah berjalan. Koyok kontrasi menggerakkan, sulit dihindari. Itu yang dimaksud dengan yaumul harj. Milo kanjeng Nabi ngantos dawuh al-qatil wal maqtul finnar. Kedua-duanya masuk neraka. Kenapa? Kalau yang membunuh masuk neraka wajar. Tapi yang terbunuh kok masuk neraka? Ya karena dia sudah sulit keluar dari situasi itu. Sehingga perilaku dan tindakannya ya sama pun. Membesar-besarkan, memviralkan dan sebagainya. Sami kali berita hoak. Sak mangkin itu kan sudah di siapapun, tidak pandang siapa. Begitu ada berita langsung di-share, langsung viral. Biar dia tidak ketinggalan dengan. Dia tidak meneliti, mentabayuni, mengklarifikasi betul apa enggak berita ini. Pokoknya sudah. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang sulit kita kendalikan seperti ini. Dan itu sudah digambarkan oleh Rasulullah yaumul harj. Kalau di dunia industri mungkin kita mengenal dengan era VUCA, atau bahasa Madurone era disruption, era kebingungan. Ini di Indonesia. Karena apa? Kemarin ada sebuah industri raksasa, tiba-tiba sekarang lenyap hilang, digantikan dengan yang lain. Yang dulu-dulu masa hidupnya almarhum almarhumlah, ngoten niku sesuatu yang sepertinya ya sulitlah bisa terjadi. Sama lagi bisa terjadi. Tidak membutuhkan tahun, bisa bulanan itu. Saking cepatnya perubahan-perubahan ini. Mila idrikal haul kados mekaten. Napa malih dirawi oleh para sesepuh bini sepuh, para masyayikh, mungkin para habaib di tengah-tengah kita. Ini sebagai obat kerinduan. Napa malih dipun sampai akan mangkobah almarhum almarhumlah, kelebihan sifat-sifat kebaikan beliau sampai beliau menjadi mursyid, menjadi sesepuh, bini sepuh, bahkan termasuk salah satu daripada Rais Syuriah PBNU waktu itu. Ini tentu perlu dijelaskan, ditular-tularkan pada generasi-generasi yang akan datang, agar generasi ini mboten terpolarisasi dengan keadaan, bisa mempersiapkan diri napa malih sekedap malih dalam 2035 kita memasuki era yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu suatu era yang mana usia produktif mencapai 70%. Kalau usia produktif mencapai 70% berarti lamunan impian generasi sakmangke yang sakmangke sudah 2022, 2035 ini sudah tinggal berapa tahun mas? Dan ini sudah dimulai, sudah grafiknya sudah naik, usia-usia produktif itu sudah mulai mendominasi, puncaknya nanti 2035. Nah, kalau kita betul-betul masuk kepada 2035 yang disebut dengan bonus demografi, kita tidak mempersiapkan dengan generasi-generasi muda kita beri arahan-arahan bagaimana sikap para ulama salaf kita, sesepuh kita, sahibul khaul ini kita wajangkan pada mereka, yang mana contoh-contoh sakmangke itu sudah sangat tidak bagus untuk masa depan. Contoh-contoh orang yang di Jakarta sana
niku sudah sulit. Kita milih mana yang baik, mana yang untuk bekal. Mereka hanya mengandalkan kecerdasan otaknya. Mereka hanya mengandalkan kepintarannya. Lah kita mempersiapkan sisi yang lain, yakni kebenarannya, agar pintar dan benar ini seiring sejalan. Kalau pintar lan benar ini seiring sejalan, dan ini telah diletakkan dasarnya oleh para sesepuh kita, termasuk muassis Pondok Rejoso Peterongan menikah, insya Allah bonus demografi ini, lamunan-lamunan itu sebagai bonus akan betul-betul nyata bisa dirasakan. Tapi kalau sebaliknya kita biarkan, ya, tidak melalui kenangan-kenangan, wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam piyambak diceritai cerita perjuangan para anbiya dan rasul. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nuthabbitu bi fu'ad. Masing-masing para utusan, para nabi, katakanlah para pemimpin kader-kader terbaik, naqussu 'alaik, yang sebelum Rasulullah aku ceritakan pada Muhammad, aku ceritakan sejarahnya, perjuangannya, min amba'i rusul, dari berita-berita sejarah para nabi dan rasul, linutsabbita bi, agar cerita ini bisa mengokohkan, memantapkan gerak kokoh, tetap maju, tetap berjuang, tidak mengenal istilah putus asa dan sebagainya. Para bapak, para ibu hadirat, sehingga bonus demografi betul-betul sebagai harapan. Tapi kalau cuma pinter tok, contohnya wong pinter saat ini nggak ngoten niku. Negara kita kan negara yang kaya raya, SDA-nya, kandungan perut bumi, hutannya, lautnya luar biasa. Semua orang luar negeri menyatakan Indonesia adalah negara yang kaya raya, surga. Tapi bagaimana nasibnya, terutama nasibnya Nahdien kan sampai sekarang tasik panggah minal mustadafin minal fuqara wal masakin. Ini keberadaan ya. Jadi tidak sepadan, tidak seimbang dengan kekayaan yang ada dimiliki oleh negara kita yang tercinta. Kenapa? Gara-gara wong pinter nih, wong pinter sih nggak bener. Ini seperti gambaran ramalan sucinya Ki Ronggo Warsito, ya, sisuk-sisuk yen wis ono perahu mlaku ning awang-awang, wong wadon wis padha ilang wirangi, wong lanang wis padha ngasurake awake. Wong bener denger-denger, wong jujur kojur, wong pinter padha keblinger. Zaman edan, sing gak edan gak keduman. Nek kepingin keduman, edano bareng-bareng. Edano mesisa. Lah Ki Ronggo Warsito itu kan dulu keturunan sultan ya, di Solo. Dia merasa dirinya ini kering, fasilitas hidup terpenuhi semua. Apa kepingin nopo? Pingin mangan ono sing dulang, ya. Pingin adus ono sing ngedusi, semua tersedia. Tapi ada kekurangan, merasa yang kurang. Apa? Kecerdasan spiritual. Akhirnya melanglang buana ngantos tenggene Ponorogo, kepanggih kali Kiai Hasan Besari, ngaji tentang kecerdasan spiritual. Kempal kali tukang kelontong, tukang dodol cao, tukang es kopior, tapi hasilnya gimana? Pandangan hatinya, firasat hatinya tembus tanpa ada satupun yang mampu menghalang. Firasatul mu'min, ittaqu firasatul mu'min, fa innahu yanzuru binurillah. Dia memiliki firasat. Jadi ratusan tahun seperti itu dawuh ya, seperti itu tadi ya. Zaman edan, nek gak mul edan gak keduman, wong pinter padha keblinger. Nah ini
sak beja-bejane sing eling. Ya apa? Terus ya. Ini ya. Jadi ya seperti itu. Jadi ini sudah datang firasat pandangan Nuril dengan binurillah ini oleh beliau. Kalau kita serahkan pada mereka orang pintar yang tidak diimbangi oleh benar, tambah rusak Indonesia. Bisa-bisa digadekno negara Indonesia. Nah, milo ini kesempatan. Alhamdulillah di Indonesia ini kita banyak diberi kesempatan zikra-zikra semacam ini. Peristiwa-peristiwa napa mulai Isra Mi'raj, ada nuzulul Quran, ya, Maulid Nabi, banyaklah kesempatan. Bila perlu, manakala ada perayaan-perayaan lintu yang sifatnya banyak menghadirkan masyarakat komunitas, kita isi, kita gunakan untuk memberikan penerangan penjelasan. Penting. Kewafatan para tokoh, wafatnya para ulama, para masyayikh kader terbaik. Quran piyambak menurut tafsirnya Ibnu Abbas, surat Ar-Ra'd ayat 41 dawakan awalam yarau anna na'til ardo nankusuha min atrafiha wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmi wa wasari'ul hisab. Ini beberapa tafsir. Tapi tafsirnya Ibnu Abbas, Imam Qatadah, Imam Mujahid menyatakan bahwa tafsir ini ditafsirkan arti mudahnya, adakah para kelompok komunitas, kampung, desa, kota, negara, siapapun berupa komunitas manusia tidak tahu, tidak melihat ananatil sungguh kami Allah mendatangi bumi itu, mendatangi kampung itu, mendatangi komunitas itu dalam rangka apa? Nankuswa, aku kurangi keberkahannya, aku kurangi kekuatannya, aku kurangi. Dari mana? Dari sisi mana? Min atrofnya, dari sisi atrof, al atrof wal ashraf menurut tafsirnya Ibnu Abbas. Para kader-kader terbaik, Imam Ikrimah, Imam Mujahid, semua menafsirkan bahwa nankusu niki adalah al-maut, kematian. Dengan kematian kader terbaik, ulama-ulama kita, ulama fuqaha kita, berarti keberkahan bumi ini telah dikurangi, dipun sudo dening Gusti Allah. Nankusu min atrafiyah. Sudah berapa keberkahan ini telah diambil oleh Allah dengan wafatnya para tokoh, para ulama. Di tafsir Ibnu Abbas menyatakan bahwa al-atrafu asraf, yakni bimauti ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyariha, dengan kematian ulamanya, orang-orang yang faham hukum, dan para kader-kader terbaiknya. Napa malih kalau wingi masa pandemi tepat akut-akutnya sudah berapa ratus bahkan mungkin ribuan para ulama sepuh. Kita tinggal nilai ini kesempatan dirka al-haul almarhum al-mafur lagi Haji Dimyati Romli yang ke-6 ini kita gunakan untuk recasing, mengecas kembali spiritual kita, spiritual engkang sudah mulai tekor karena situasi kondisi, karena opini, karena usum-usuman singkat-singkatan, karena hoak-hoak yang sudah di mana-mana, dan itu telah mengurangi kekuatan-kekuatan kita. Oh Bapak, yang urip niki kan digambarkan seperti orang yang sedang tidur. An-nasunia. Niki memang dipundakan sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi ada hubungannya dengan surat Qaf ayat 21. Lakot
ini ayat 21 yang berbunyi bahwa laqad kunta min hadza, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yauma hadid. Sungguh ya, engkau telah melalaikan apa peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini dalam kehidupanmu, lalu aku buka matamu. Fakashafna anka ghita'ak, aku buka penutup matamu. Fabasaruka al-yauma hadid, maka saat inilah, hari inilah pandangan matamu betul-betul tajam. Ini hampir sama dengan semakna atau ada gandolannya dawuh Imam Sahabat Alim nika. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manungsa sing urip niki padha karo padha turu. Semua kita sekarang ini sedang tidur. Cuma anak sing ngelilir-ngelilir, nggih, cepet ngelilire, ana sing angles, ana sing ngorok ngimpi. Tapi keadaan hidup. Jadi digambarkan an-nasu, manusia semua itu ibarat orang yang sedang tidur. Fa idza matu intaba. Manakala dia sudah meninggal dunia, intaba, melilir. Sami maksudnya. Tidur itu berarti lalai terhadap apa yang terjadi. Persiapan untuk kita sebagai makhluk proyeksi akhirat, persiapan kita yang hidup abadi. Ulama salaf riyen itu kalau manggil temannya, ya ahlal baqa wa ya ahlal dawam, hai penduduk abadi, hai penduduk yang hidup selamanya, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila dar. Kalian diciptakan untuk sebuah keabadian. Kalian diciptakan sebuah keabadian. Adanya kelahiran, kematian, kebangkitan itu hanya merupakan proses dari satu proses ke proses untuk menuju sebuah keabadian. Milah ulama-ulama yang menyatakan kematian itu hanya taghayyurun wa tabaddulun wa mufaraqat, ya, wa ikhala atau khailulah. Jadi kematian itu bukan sebuah kefanaan, kesirnaan, tidak, tapi hanya perpindahan, taghayyuru halin ila hal, perubahan satu keadaan yang lain. Beliau-beliau ini masih hidup. Almarhum Al-Furla menyaksikan di saat dzurriyyat putra putri ini pun niki malam ini kirim Fatihah, kirim doa di alam barzah, melihat betapa gembira saat ini. Bahkan semua ahlul barzah ini bisa menyaksikan apa yang sedang kita lakukan. Karena apa? Karena kematian bukan fanaun sirfun wa adamun mahdun, bukan. Tapi ini perpindahan. Jadi milawau para ulama-ulama salaf kalau panggil temannya, ya ahlul baqa wa ya ahlud dawam, hai penduduk yang abadi, penduduk yang kalian diciptakan untuk sebuah keabadian. Adapun ada kematian, kelahiran, kebangkitan, itu hanya proses menuju sebuah keabadian. Betul-betul kita ini makhluk yang luar biasa, mendapat sebuah nikmat diciptakan. Lah kok Gusti Allah ngersakno kaya kula kaya panjenengan sing dipilih urip teng donya niki. Ditugasi untuk memakmurkan, kira-kira oleh duwe nilai pinten panjenengan di hadapan Allah kok kepilih gitu. Nah, kalau kita sudah menyadari demikian, mari kita gunakan hidup kita ini sebuah nikmat uzma. Karena kita terpilih, kewujudan kita itu sudah nikmat. Apalagi dibekali dengan ilmu, apalagi makom yang diperoleh seperti
sahibul haul menika. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Bila alhamdulillah kita sakit hadir di sini untuk beriktibar, untuk mengambil hikmah, untuk mengambil contoh kebaikan-kebaikan almarhum almarhumah. Semoga putra putri dzurriyyatipun betul-betul sakit melanjutkan. Kita bangga dengan Gus Ais, dengan semua dzurriyyah ingkang lintu malah sing teng Amerika dan sebagainya. Mugi-mugi keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, semangat untuk man ta'akhkhara khairum mimman taqaddam. Orang yang ada di akhir tapi cita-cita akan melebihi daripada yang dulu. Niki benten kali kaidah al-muhafadzah alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil asal. Kalau pengen ngomong niki kaidah ini. Dulu waktu di acara PWNU Jawa Timur N4 Conferwil ada sebuah pertanyaan, di NU ini kok banyak menggunakan kaidah al-muhafadzah al-qadim shalih wal akhdhu bil jadidil asr, dan ini hampir menjadi jimat kita. Tapi ada pertanyaan, mungkin si penanya ini ada sebuah kontradiksi dalam memahami. Karena apa? Al-muhafadzah al-qadim shalih, jogo ngrekso ulama-ulama yang lama, yang saleh-saleh, atau hasil ijtihad ulama lama yang baik-baik. Lalu wal akhdhu bil jadidil asra, dan mengambil al-jadid, pendapat atau ijtihad yang baru, yang aslah. Ini dipertanyakan. Dan sami ternyata kali kulo berpikir, masa ada ya di akhir ini al-jadidil aslah daripada al-qadim itu ada apa enggak kira-kira? Kalau al-qadim soleh, ya bahkan mungkin di atas soleh aslah. Tapi al-jadis yang aslah, tentu aslah minal qadim kan, ngerti maksudnya? Apa ada kira? Kalau secara individual mungkin ada, orang per orang mungkin ada. Tapi secara komunitas besar, atau apalagi ini dibuat sebuah kaidah, sulit kita mewujudkan al-jadidil aslah, itu sulit. Apalagi zaman sekarang. Ya sing al-qadim ya soleh ya aslah. Ngaten. Yang jadid ya paling-paling ya soleh lah, itu paling tidak. Kalau aslah, setelah kalau teliti ternyata yang memviralkan, yang membuat kaidah ini yaitu ulama Mesir yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Atas dasar keterangan yang betul Syekh kalau nggak ada kitabnya, cuma dereng kepanggih, itu menerangkan bahwa pembuat makalah ini adalah Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Kita tahu siapa Syekh Jamaluddin Al-Afghani? Gurunya Imam Muhammad Abduh. Nah, gurunya Abduh. Dan lama di Perancis. Akan diberitakan dia ikut dalam kelompok organisasi Freemasonry, Masoniah dan sebagainya. Dan macam-macam. Artinya apa? Menurut pandangan saya ini ada intriknya. Ada kenapa? Kita sulit mewujudkan al-muhafadzah al-qadimi al-jadidil aslah wal akhdhu bil, ini sulit. Tidak ada jadid aslah minal qadim, itu tidak ada. Kalau itu dibuat sebuah kaidah loh, tapi kalau dibuat untuk personal, orang per orang, mungkin saat ini orang yang lahir individual pribadi tapi punya kemampuan ngalahno Imam Syafi'i misalnya dan sebagainya mungkin, tapi bukan kaidah. Mila kula donga muga-muga man ta'akhara khairun mimman taqaddam. Nggih, beliau dzurriyyah dari almarhum al-mafrulah. Para hadirin hadirat kiranya sampun
cukup sonten dan kula nyuwun ngapunten ingkang kaping kalih kula mangsuli atas keterlambatan menika nggih kula pireng dimulai jam kalih keleresan memang kula kondisi kirang sehat jadi wis sedengan lah ternyata berangkat krono kesusu mobilnya bahan bakarnya pun mati telas akhir mubung-mubung delek ya inilah keterlambatan tapi alhamdulillah kula saged mirengaken dawe-dawe Al-Mukarram Al-Kabir Kiai Ali Masuri wau yang Masya Allah wis pokoknya cukup lengkap lah nggih niku mawon ingkang panjenengan pegangi tinggu jimat dalam kait muga-muga yang hadir niki diparingi berkah umur, berkah rezeki, berkah keluargaipun saged meniru jejak melanjutkan kebaikan-kebaikan sahibul haul. Berkatan ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten ihdinas siratal wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.